Apa kabar? Jadi saham-saham kertas loncat, boleh beli? Nah, ini tipsnya ya cuy. Jadi seperti yang kalian tahu YNKP Tekim ya hari ini naik ya, plusnya lumayan gitu ya, hijaunya lumayan. Dan kemarin tuh sempat turun ya mereka ya 2 bulan yang lalu, dan akhirnya setelah oilnya naik ya, ini ya. Dulu dalam pekerjaan gue yang dulu ya guys ya, memang paper ya, atau pulp and paper tuh mereka bergantung terhadap pemanas ya. Dan hal ini karena masih tradisional ya, itu pakai batu bara gitu ya, atau PLTU ya. Kalau yang udah advance gitu ya, sebenarnya ya udah pakai tenaga gas ya sebenarnya. Dan kayak siapa namanya yang tadi kita sebut ya, I sama si T gitu ya, setahu gue sih udah mulai efisiensi ya, nggak pakai PLTU lagi gitu ya, tetapi pakai gas ya, buat buburin mereka punya wood ya. But anyway guys ya, ini adalah tipsnya ya, tapi detailnya nanti untuk saham-saham itu ya tentunya sama Om Muntansir ya. Dan ini saham-sahamnya dikit aja ya, gue pilih-pilihin, tapi kayaknya sih hampir seluruhnya ya komoditas tuh naik ya guys ya. Dan tentunya nanti gue akan bikin complete overview ya mengenai komoditas, perang, dan inflasi, dan impactnya ke IHSG. Nanti akan gue bikin gitu ya, gue bikin videonya tentunya gratis buat teman-teman alumni gitu ya, dan mungkin bayar dikit lah ya. Ongkos ngerender ya, beli aplikasi ngerender ya. Ininya gitu ya. Nah, tetapi gue akan sentil-sentil guys ya, buat teman-teman yang gak punya waktu dan kepanjangan gitu ya. Nah, jadi nanti akan gue sentil sedikit ya di pembahasan pertama di Forex ya, bersama Elite Hunter Community gitu ya, di tanggal 25 Februari jam 7:30. Monggo kalian gitu ya. Lalu juga ada sekolah pasar modal di hari Sabtu juga akan gue bahas ya. Jadi 3 hari ini lumayan ya, dapat undangan gitu ya untuk ini ceramah. Lalu juga hari Minggu ya, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu teman-teman boleh ini ya, dapat bocoran dari gua gitu ya. Dan mungkin akan spesifik ke market-marketnya ya. Kalau di sini akan spesifik ke ke Forex gitu ya. Di sini gua kasih, di sekolah pasar modal gua kasih tips highlightnya. Lalu bagaimana kita melakukan price action untuk fast trade ya. Jadi banyak orang sekarang yang mengikuti ya, juara-juara diikutin ya. Kalau gua, ayolah kita, yang penting cuan teman-teman ya. Jangan kayak gua dulu di awal-awal baru belajar gitu kan. Waduh, belajarnya sendiri kagak ada. Ini harus belajar dari negara luar gitu ya, sampai ke Cina. Enggak ke Cina sih, ke Amerika, Australia. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Plus juga nanti akan gue kasih highlightnya overall di tempatnya Mbak Cynthia di The Origin ya, akan memberitahukan mengenai outlook ya guys ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau kalian lihat guys ya, jadi tadi kita masuk ini ya, JKSE hari ini ya, JKSE hari ini ya, salah. Nah, lumayan naik ya guys ya. Ya, ya, body candle ditutup di 9920 ya. Tertinggi lagi kalau menurut gua ya, karena body candlenya ada di atas itu. Tadinya di 68 ya, mudah-mudahan dia naik ya menuju 7000 ya. Target pertama, target kedua ke 7200 ya. Lalu setelah itu bagaimana dengan INKP-nya Om gitu ya. Nah, kalau gua ngelihatnya ya, guys, ya, ini masih dalam inian turun ya guys ya, jadi harus hati-hati walaupun gimana.
Kalau saya sih seru untuk swing kalau dia breakout ya. Tapi untuk copet sih udah oke ya guys ya. Dan kalau swing mungkin bisa ke 92 dulu sebelum di 10.000 gitu ya. Hati-hati kalau breakout mungkin koreksi dulu untuk ngetes support baru jalan lagi gitu ya. Frankly speaking ya, kalau INKP biasanya 1, 2, apalagi ini udah keluar ya, 1, 2 gitu ya. Biasanya baru orang-orang baru beli, turun lagi, baru naik lagi ya. Dan kalau kalian lihat, kalau memang yang terjadi seperti itu ya guys ya, hati-hati ya. Ya, kalau menurut saya, kalau averagesnya udah bagus ya, dan dia akan menjadikan MA20 atau 50-nya menjadi supportnya dia ya, kalau dia naik. Jadi teman-teman boleh dilihat ya. Sekarang saat ini mulai hijau ya, jadi cicil boleh, titip sendal katanya boleh ya, bisa dilakukan. Lalu tekim ya cuy ya, jadi kalau menurut gua ya wait dulu ya kalau menurut saya untuk swing ya di atas 7625 ya. Kalau enggak ya targetnya sini dulu 7625, SL 7000, beli area 27250 ya. Kalau mau yang strong uptrend mendingan tunggu di atas ya menuju 899000. Oke. So itu dari gua serahkan ke Om Tansir ya sebelum gua jawab request kalian. Monggo Om Tansir, thank you teman-teman. Halo, oke, thank you Om Yusa. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat ya. By the way, hari ini market mantap ya, 0,85% ya plus. Sesuai ya dengan prediksi beberapa hari lalu, koreksi dan ini mantul lagi. Semoga rally-nya masih terus ya untuk market. Jadi overall saham-sahamnya yang masih uptrend, yang masih ada kemungkinan untuk potensi dia masih terus naik dan belum ada tanda-tanda dia reversal atau dia berbalik arah ya, hold dulu aja sambil dipasang stop loss-nya. Oke, di tanggal 24 Februari ya 2022 kita bakal bahas stok-stok pilihan yang semoga bisa membuat kita cuan semua. Oke, apa aja stoknya? Check it out ya. Yang pertama ada Merck. Oke, untuk Merck ini sih oke ya, apalagi kalau besok bisa tembus di 4050, semoga lancar menuju ke 4190 and beyond ya. Kalau misalnya dia koreksi lagi, tunggu aja pantulannya, selama dia nggak turun di bawah 3900 harusnya masih oke ya untuk Merck. Jadi seperti itu, dicicil-cicil atau dicopet untuk di besok hari juga bisa ya. Tinggal dilihat situasi market ketika open besok. Seperti itu, oke? Lanjut. Ada MBAP. Untuk MBAP juga ini ya, udah keluar nih ya dari base-nya di sini. Udah bisa keluar, cuman hati-hati di area-area sini ada ini juga nih, ada apa? Ada area-area resisten juga ya di dekat-dekat sini. Jadi be careful ya. Untuk sekarang sih harusnya dicopet dulu aja ya. Kalau misalnya swing, untuk yang mau swing tunggu lagi pantulannya di 3720 ya. Atau di 3660. Itu untuk yang mau swing. Jadi diperhitungkan sambil di watch dulu aja untuk MBAP. Kalau untuk copet sih oke ya, apalagi dia bisa tembus 3850, semoga dia masih lancar menuju ke 4200-nya ya. Seperti itu. Lanjut, ada SSMS. Oke.
Untuk SSMS sebenarnya dia masih sideway ya. Masih sideway. Lebih oke sih kalau saya mungkin bakal tunggu di atas 1100 ya. 1100 menuju ke area 1190 ya. Jadi seperti itu untuk SSMS. Yang mau cicil dari sekarang ya silahkan ya dengan resiko dibawa sideway. Kalau mau cicil ya boleh di 1040. Cuman pasang SL-nya di bawah 990. Jadi seperti itu untuk SSMS. Oke. Lanjut ada zone. Oke. Untuk zone. Kalau ini sih dicopet dulu aja ya. Karena udah terlalu tinggi, udah nggak terlalu worth kalau misalnya dikejar ya. Apalagi untuk yang swing. Jadi copetin dulu aja untuk zone ya. Untuk yang swing ya tunggu dulu lagi pullback dan pantulannya lagi. Jadi seperti itu ya. Lanjut, ada doit. Doit masih lancar ya untuk doitnya ya. Oke, untuk doit, bentar ya ini agak connection. Oke, untuk doitnya sendiri seperti yang dibilang kemarin ya. Kalau misalnya bisa break di atas ini resistennya mungkin bakal jauh ya. Cuman ini udah terlalu serem ya kalau misalnya mau dikejar ya, apalagi untuk yang swing. Jadi better dicopet dulu aja. Kalau misalnya untuk yang mau swing santai, tunggu aja koreksinya dan pantulannya di area 370 ya, SL di bawah 350. Jadi seperti itu. Terdekatnya untuk areanya, ini ada resisten selanjutnya ya, di area 460 ya. Semoga bisa hit. Jadi untuk teman-teman yang masih hold, boleh ya di hold dulu aja, tapi ingat trailing stopnya harus dipasang ya. Jadi seperti itu untuk doit. Oke, lanjut ada UNTR. UNTR juga sebenarnya oke lah ya. Dia udah koreksi dan ini udah mulai ada pantulan. Untuk sekarang beli di 23800 ya. SL bisa dipasang di bawah 23200. Atau kalau mau cicil lagi ketika dia breakout di 24200 ya menuju ke 25.000 dan ke 26500-nya ya. Jadi seperti itu untuk UNTR. Lanjut ada PTBA. Nah, PTBA udah mulai ini ya, udah mulai coba breakout ya dari resisten terdekatnya ya. Di area 3000 dan ini udah mulai bisa breakout. Kalau mau cicil ya silahkan ya dari harga-harga saat ini. Pasang aja SL-nya di bawah 2900 menuju ke 32 menuju 3190 dan ke 3300-nya ya. Jadi seperti itu untuk PTBA, good luck ya. Lanjut ada film. Oke. Film hari ini lumayan kenceng ya setelah dia koreksi di sini kemarin. Dan hari ini udah mulai lancar ya. Cuman hati-hati di area-area sini sering terjadi guyur-guyuran ya di area-area 1000 dan itu juga merupakan angka psikologisnya ya, angka psikologis di 1000-nya. Jadi be careful, ini juga udah deket-deket. Kalaupun besok jalan, better menurut saya sih dicopet dulu aja ya. Even dia bisa close atau di end of day-nya bisa close di atas 1050 ya boleh dicicil lagi ya menuju ke 1200. Jadi seperti itu untuk film, oke? Lanjut, ada ITMG. Oke, untuk ITMG lancar ya. Untuk sekarang beli di 23750, SL 22800 ya, menuju ke 26.000 dan ke 27.800-nya ya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Overall sih harusnya follow the trend dulu aja ya sambil dipasang stop loss-nya. Oke. Semoga dia bisa lancar lagi ya, naik ke atas lagi. Seperti itu. Lanjut, ada MMLP. MMLP juga posisinya emang sekarang udah di bottoming ya. Udah bottom dan ini juga udah ada pattern double bottom juga ya. Tapi belum terkonfirmasi karena belum bisa tutup di atas 488 ya. Kalau bisa tutup di atas 488,
Semoga dia lancar menuju ke 540-nya ya. Itu yang pertama. Kalau dia naik lagi, selanjutnya di 590 ya. Seperti itu untuk MMLP. Lanjut, ada SMMT hari ini. ARA ya, mentok. Mantep banget ya. Untuk sekarang sih dicopet aja ya. Harusnya besok masih ada bau-bau cuan ya. Ketika opening market dan selanjutnya ya. Jadi untuk sekarang kalaupun mau dicopet, monggo-monggo aja ya dicopet. Cuman hati-hati, SL-nya harus diperketat ya untuk yang mau copet. Untuk yang mau swing sih harus tunggu lagi ya, 440 atau di area 430 ya. Kalau misalnya mantul baru dicicil lagi. Jadi seperti itu, oke? Untuk SMMT-nya targetnya kemana? Ya terdekatnya 520 ya. Kalaupun dia bisa break lagi ke 550 dan ke 600-nya. Jadi seperti itu. Lanjut, ada UCIT ya. Cute banget namanya. Oke, untuk UCIT-nya, ini juga baru keluar ya. Setelah dia sideway, sejak November lalu ya. Sejak November lalu, dan hari ini dia udah bisa breakout juga cukup kenceng ya, 5% hari ini. Cuman hati-hati, kalau untuk dicopet sih silahkan ya. Kalau misalnya mau swing, tunggu lagi di 1520 atau di 1500-nya ya. Jadi seperti itu. Next, ada Adro. Adro juga sepertinya baru mau jalan ya. Apakah bakal kejadian ya, semoga ya. Jadi untuk sekarang SL-nya di 2180. Kalau saya sih bakal tunggu di 2360 ya. Terdekatnya menuju ke 2480. Dan jauh ya sepertinya kalau dia bisa breakout dari area 2480-nya ya. Sepertinya bakal jauh. Mungkin bisa ke 2600, even ke 2800-nya. Seperti itu. Kalau lihat dari pattern-nya sih ya jauh banget ya. 1600. Wah, jauh ya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat aja kenaikannya apakah dia bakal cepat atau cenderung soft ya kenaikannya. Jadi seperti itu. Ini sih mantep ya. Dari pattern, dari price action-nya juga mantap untuk Adro-nya. Oke, good luck ya everybody. Lanjut, ada BRMS. BRMS no comment ya sekarang ya. Udah tinggi banget ya. Congrats ya yang udah notice dari area-area bawah yang modal-modalnya dari area-area sini ya 130, 140. Congrats, cuannya udah luber-luber ya. Kalau untuk sekarang di harga saat ini, apakah dia masih ada potensi untuk naik? Ada ya potensi untuk naik ya. Beli di 173, cuman SL-nya harus diperketat ya. Pertama, pasang aja SL-nya bertahap di 167, SL2-nya pasang di bawah 160 ya. Semoga dia kalau lancar menuju ke area 190 dan ke 200-nya untuk BRMS. Oke, good luck ya untuk BRMS-nya dan happy cuan ya guys ya. Lanjut, ada MTech. Oke, untuk MTech juga ini double bottom ya. Dan ini udah bisa keluar. Kalau mau beli ya tunggu beli di 2130, SL-nya perketat aja ya di 2050 ya. Semoga dia lancar menuju ke area 2450-nya ya. Seperti itu untuk MTech. Lanjut, ada Telkom. Oke, untuk Telkom untuk saat ini dia bakal mantul ya. Yang pertama beli di 4370, SL 4250 ya, 4250 atau di bawah 4160 ya batas akhirnya. Hati-hati area terdekatnya di 4500 sampai 4600 dulu ya untuk Telkomnya. Jadi seperti itu. Silahkan dihitung risk reward-nya. Kalau misalnya oke, diambil. Kalau misalnya kurang oke, kurang cakep ya lihat yang lain ya, cari yang lain. Oke. Lanjut, ada Salim Infomas ya. Ini juga udah keluar ya dari sideway-nya ya.
SL 478 kalau mau beli di atas 494 ya, atau di area-area 486 juga boleh cicilan ya, menuju ke area 510 ya. Kalau dia bisa break lagi, kita tandain ya. Kalau dia bisa break lagi dari area sini 510 sampai 516, arah selanjutnya menuju ke 580 ya untuk SIM-nya. Next, ada PNBN. Untuk PNBN. Untuk sekarang kalau mau beli 810 ya. SL bisa dipasang di bawah 785 menuju ke 855 dan 880 dulu ya untuk PNBN-nya. Takutnya dia nggak bisa breakout dan balik lagi ke bawah. Sering kejadian ya di area-area sini. Rejection ya. Dan balik lagi ke area supportnya ya. Ini juga sama ya. Jadi seperti itu. So, be careful ya. Kalaupun mau ambil, silahkan diperhitungkan money management dan risk reward-nya. Oke. Okay? Lanjut, ada Ali. Oke, kita pause sejenak ya. Karena di sini lagi azan, nanti kita lanjutkan sebentar lagi. Oke. Oke, lanjut. Ada Ali. Di tengah harga minyak goreng yang melambung tinggi ya. Untungnya harga komoditinya dan harga stok-stoknya atau saham-sahamnya juga kecipratan naik ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk alinya sendiri untuk sekarang lancar ya. So far so good ya, masih mantep banget untuk alinya. Sekarang beli di 11.300 ya atau tunggu di atas 11.500, SL-nya dipasang di bawah 11.000 ya. Semoga dia lancar menuju ke 12.350-nya ya. Ya, 12.350 atau 12.400 dan ke 13.000-nya ya untuk alinya. Jadi seperti itu ya. Untuk yang udah punya atau yang udah hold dari bawah, nah untuk sekarang ya di hold dulu aja ya karena potensi naiknya atau potensi rally-nya masih ada ya menurut saya. Jadi seperti itu. Next ada Pani. Untuk yang ini copetan aja ya, cenderung goreng-gorengan, jadi be careful ya. Kalau untuk yang swing, better cari yang lain. Cuman untuk yang copet dan udah expert, udah tahu seluk-beluk dan resiko dan segala macamnya, ya silahkan dicopet paninya ya. Jadi seperti itu. Lanjut, ada harta. Untuk harta, beli di 220 ya, SL di 214 menuju ke 242 ya. Lanjut ada Harum. Untuk Harum udah bisa breakout ya. Udah bisa breakout. Jadi untuk sekarang kalau mau beli tunggu di 11.850 ya. SL pasang bertahap aja 11.225. SL2-nya 10.500 ya. Semoga lancar menuju ke 13.000 dan ke 14.950-nya ya untuk Harum. Seperti itu. Lanjut. Ada Malindo ya. Ayam-ayaman. Kalau saya sendiri mungkin bakal tunggu di atas 725 ya. Kalau dia bisa bertahan di atas area tersebut, barulah mulai saya lirik mungkin ya. Menuju ke 785 ya. Untuk harga saat ini ya sebenarnya bisa ya. Cicil di area 700, cuman SL-nya dipasang di bawah 670 atau di bawah 650 ya. Area terdekatnya ya 750 tadi ya. 750, 785 ya. Seperti itu. Lanjut, ada Pure. Nah, ini apakah bakal mantul? Tunggu ya, 1-2 candle lagi ya. Kalau dia bisa mantul, apalagi bisa tembus di atas 90 ya. Semoga bisa lancar menuju area 100 dan ke 110-nya ya. Untuk sekarang SL-nya di mana? SL-nya pasang aja di 73 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 73, better stay out dulu aja, apalagi dia membuat low baru di bawah area 60 ya udah ya, area selanjutnya ya ke gocap ya. Jadi hati-hati. Jangan buru-buru ambil ya. Tunggu benar-benar konfirmasinya. Oke. Lanjut ada MDKA. MDKA juga seru ya.
Kalau saya sih beli di atas 3940 ya, SL 3690 menuju ke area 4140 dan ke 4620-nya ya. Lanjut, ada ABMM. ABMM hati-hati, ini udah deket area resisten. Kalau dicopet ya silahkan. Kalau misalnya mau swing, tunggu lagi koreksi dan pantulannya ya. Tunggu di 16.15. Kalau misalnya mantul silahkan dicicil atau tunggu lagi di 15.45 ya. Jadi seperti itu untuk ABMM-nya. Kalau dia bisa break dari 1.700-nya, mungkin bisa menuju ke area 1.900-nya ya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ada Puwon ya. Puwon juga oke ya. Kalau dia mantul lagi sih cakep ya, setelah dia bikin pattern double bottom ya di sini ya. Emang posisinya udah bottoming. Setelah dia breakout dan ini udah retest support lagi ya. Jadi untuk sekarang kalau mau beli ya tunggu di 460 ya, atau tunggu di atas 468 ya, menuju area 500-nya ya, atau di 498 ya. Jadi seperti itu untuk Puwon. Kalau high-nya atau upside-nya sih bisa sampai ke 550 ya. Cuman kita asumsikan aja dia menuju ke area 550 mungkin butuh waktu ya. Butuh waktu. Jadi seperti itu untuk Puwon-nya. Oke. That's all untuk analisanya. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya dalam menyusun trading plan dan segala macamnya. Oke, that's all. Happy cuan guys and bye-bye. Silahkan Om dilanjutkan. Oke, lanjut Om. Oke guys, jadi kita masuk ke requestnya kalian ya. Request kalian pertama, kalian mau request apa nih ya? Stockbit request pertama ada satu ya, silaturahmi komen INDF CNBP dong Om untuk dibahas ya. INDF ICBP. INDF ya, kalau menurut saya masih flat ya Om ya, walaupun dia hari ini hijau ya. Kalau kita lihat secara overallnya ya, kamu lihat ya, ini ada resisten yang kuat di 6650, support yang kuat di 6625. Kalau kalian mau, kalau gua sih nggak begitu ya, karena di saat sideways tuh jalannya nggak begitu bagus ya guys ya. Jadi ya kalau mau diambil ya monggo menuju 6650. Tapi kalau saya sih akan menunggu ya sampai dia di 68 atau dia mulai uptrend lagi gitu ya untuk dilihat. Itu INDF. Kedua adalah ICBP. ICBP kalau menurut saya masih turun ya guys ya, masih turun. Hari ini hijau, kita lihat-lihat dulu ya. Kalau kalian lihat ya, ini masih merah, masih our lower high, lower low, masih strong downtrend. Kita lihat dulu ya. Kalau udah di atas 9.000 mungkin lah boleh kita lihat sampai 96 ataupun 93 ya guys ya. Itu. Oke. Lanjut kita masuk ke oh ada nih, ada lagi, oh enggak, request apa nih, oh ini accept, mohon diterawang BGTG MSIN IATA ya. BGTG minus 7% ya. BGTG kalau menurut saya hati-hati ya, kalau ada peluang mantul sih ada ya, karena masih up ya kalau hitungannya gitu ya. Nah jadi
kita bisa lihat gitu ya. Ya, bisa lihat dan mudah-mudahan bisa naik gitu ya. 1-2 hari lagi ya. Batasin aja Om kalau misalnya kayak gitu udah minus 7%, misalnya turun di bawah 204 lo CL. Kalau Om udah nggak tahan 7%-nya gitu ya, ya mau nggak CL sebagian ya. Lalu setelah itu IATA dan MSIN. IATA kalau menurut saya guys ya biasa ya, 1-2 ya, either ada ini ya. Untuk dibeli hati-hati yang di dalam, ada kemungkinan dia turun. Besok kalau dia turun lebih dari 188, kemungkinan baru mantul di 169 ya guys ya. Jadi kalau misalnya di sini kalian nggak kuat ya, monggo di CL ya, atau nanti siapkan duit lagi untuk di sini ya. Lalu setelah itu MSIN 7% juga ya, karena nggak dibilang ya yang 7% yang mana. MSIN sih masih oke ya kalau menurut gua ya, mungkin koreksi minor terus mantul lagi ya, sama kayak si IATA gitu ya. Kalau dia mantul nggak jebol dari 550 atau 5050 ya karena naiknya tinggi guys. Jadi paling 4.400, kalau dia naik ya monggo, mudah-mudahan lancar ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke Instagram ya. Instagram wih banyak ya, banyak Instagram ya. MPPA MLPL ya. MPPA kalau menurut saya ya oke, tapi seru kalau di atas 324, SL di bawah 270 ya. Kalau dia tembus dari 324 barulah seru ya. Untuk saat ini belum ya. Kalau mau dicicil ya monggo, tapi ada resiko ke bawah lagi nih ya. Apalagi kalau dia tutup di bawah 260 atau 250 ya, itu bisa leng ya. Lalu ML, PL ya, ML, PL ya, sama ya. Ya, dan ini malah udah turun ya, hati-hati ya. Ya, kalau dia nggak tembus dari 250 atau 272, mendingin lupain aja. Kayaknya mau lanjut turun ya kan gitu. Ya, lalu setelah itu Om ikutan jadwal dong, kapan dan sama biayanya. Biayanya sih gampang ya, biayanya sih nggak murah lagi. Apa namanya, segini paling itu kan. Nanti diatur jadwalnya ya, kita belum tahu ya. Terus abis itu INKP, Agro, WSKT. Tadi INKP-nya udah, Agro ya, ini baru mau jalan ya. SL di bawah 1345, 1285, jebol lagi 1535 menuju 1810 ya. WSKT masih bisa naik, berarti masih. WSKT harus hati-hati ya guys ya. Ini jadi kemarin aja euforia, jadi turun, mungkin baru mantul di 560 ya. Lalu apakah bisa naik? Kalau mantul 560 ya, mungkin bisa nyampe 645 ya. Oke, Pegas, Merah, PSKT. Pegas kalau menurut saya lagi tes support ya, setelah breakout ya, jalan kenceng ya, tunggu pantulannya, mungkin besok mantul ya. Kalau tembus 1425 boleh dicicil menuju 1500 ya. Lalu Semera ya guys ya. Semera kalau menurut saya nih kita tunggu 1 or 2 days gitu ya untuk di swing. Di area 750 atau 755 boleh dibeli ya. Kalau ditutup di situ SL di bawah 725, target bisa ke 835, 880 ya. Lalu setelah itu PSKT ya, masih lancar kok naik ya. SL di bawah 107, 112 ya. Mudah-mudahan bisa sampai 132, 151 ya. Lalu Cash, SEMA dan TNCA. Cash masih lancar ya kalau menurut gue. SL di bawah 274, beli di area 290, mudah-mudahan nyampe 340. SEMA ya, SEMA juga sama ya guys ya. Setelah kemarin dia coba mantul ya, kita lihat aja, tapi hati-hati ya kalau besok merah ya, hati-hati ya, apalagi merahnya yang kayak gini ya.
ya, jebol dari 256, hati-hati ya. Kalau dia naik lagi ya, ditutup di atas 295, bolehlah dicicil ataupun kalian beli ya. Untuk saat ini most prospect adalah untuk dicopet aja. Oke. Lanjut setelah itu apa namanya, PSK TNCA ya. TNCA guys masih turun ya. Tunggu 1-2 candle lagi di atas 1535 ya. Lalu KPIG Maya ya Om, thanks a lot KPIG ya. Kalau dia mantul baru seru ya. Ini lagi koreksi jadi harus hati-hati ya guys ya. Kalau dia mantul tutup di atas 124, SL di bawah 117 ya. Lalu ada Maya kalau nggak salah sih ada ya tadi ya. Lupa gue tadi mana. Oh ini dia. Oke. Maya jadi kalau menurut gue masih naik ya, 7775 atau 800 ya. Ini koreksi aja, mudah-mudahan mantul di 695 kalau dia korek-korek ya. Tapi kalau enggak jalan lah, nyampe lah 800 ya. Lanjut setelah itu BABP, PSKT, PSKT-nya udah, BABP, BAPP ya. Kalau dia mantul seru ya, di atas 240, SL di bawah 210, mudah-mudahan sampai ke area ya 276. Oke. Lanjut setelah itu tolong liatin Indi dong Om. Indi. Kenapa Indi diliatin? Oke. Cuman gitu doang ya. SL di bawah 2030, beli di area 2150, 2200. Mudah-mudahan guys, mudah-mudahan nyampe 2,5 ya. Oke, lanjut setelah itu kita PSKT lagi dan IATA tadi udah. Citra Pegas sama mainnya udah, Citranya Pegasnya belum sama Citra ya. Pegas kalau dia mantul di atas 1450 seru ya, menuju 1615, SL di bawah 1390 ya. Terus abis itu ada Citra ya, SL di bawah 915, beli di area 980 menuju 1065 ya. MPPX, MSIN, BBHI, MPPX MPMX kali ya Mas. Kalau di atas 1050, SL di bawah 995 menuju 1155 1200 ya. Lalu MSIN dan BBHI. MSIN ya, MSIN kalau menurut gua kalau dia mantul seru ya guys ya. SL taruh di bawah 5475 ya, kalau dia mantul ya, jangan dia ini. Lalu BBHI guys, BBHI ya, kalau dia tembus atas 63 menuju 7200 ya. Ini masih sideways aja ya guys ya. Tunggu dia, mendingan di trap aja di 6175 ya. Oke, lanjut udah ya. Billy early udah. Oke. Lanjut ke YouTube ya. YouTube ya cuy. Sememte udah, Bang sama The Max. Bang bisa mantul lagi nggak Om? Ya mungkin ya 1-2 hari ini ya bisa mantul, tapi hati-hati di 2400. Terus The Max masih turun ya guys ya. Waduh, jebolnya lumejret ya. Dan ini jauh nih kayaknya nih. So be careful full ya. Jangan diambil guys kalau yang kayak begini tunggu dia mantul ya. Kalau gua malah tunggu di atas 23 ya. Lalu setelah itu IPTV baru ambil, kira-kira aman nggak Om? IPTV ya, IPTV atau MNC Vision Network ya guys ya. Ambil buat apa nih? Kalau jebol di bawah 137 ya, jebol di bawah 137, hati-hati ya guys ya.
ya hati-hati ya, kemungkinannya lebih dalam ya, mungkin baru mantul di 100 ya, tapi kalau misalnya dia naik lagi, alhamdulillah, apalagi di atas 184 dalam seminggu ini bisa menuju 231. Oke. Ini tips sendal BWPT dan PSAB ya, ini tips sendal ya, hati-hati ya. Nah bentuknya tuh gue nggak begitu suka ya, bentuknya aneh ya guys ya, nih ini, nah kayak gitu. Tapi ya monggo aja, SL dipasang 83 ya, kalau dia mantul lagi 95 ya mungkin nyampe 120 ya. Lalu setelah itu ada PSAB ya. Ini sih lancar ya, emas lagi seru ya, menuju 154, SL di bawah 139, beli di area 142, SL 139 atau di bawah 135 ya. Oke. So itu aja dari gua. Jangan lupa guys, acara di weekend ini kalau kalian mau ikutan, monggo ya. Di sini ada cara daftarnya, tinggal diikutin. Ikutin daftarnya, mantap ceria. Oke. See you guys, have a good day. Bye bye guys. Bye.